Oke, welcome back to my channel. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Alfian JX. Kita akan membahas tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri dan mitos di sekitar kita. Oke, di part 2 minggu kemarin kita sudah membahas tentang beliau dan istrinya yang setelah mampir ke rumah sahabat lamanya untuk silaturahmi dan untuk menanyakan apa sih rahasia sukses dan kekayaan beliau saat ini. Nah, dan kemarin juga sempat ditawari bahwa beliau ini untuk mau atau tidak untuk melakukan tumbal pemujaan terhadap tuyul alias nyupang tuyul ya, atau pesugihan tuyul. Nah, pada awalnya beliau dan istrinya sempat ragu untuk menerima apakah untuk ritual pemujaan tuyul yang disarankan oleh sahabatnya itu. Jadi dia ragu-ragu awalnya. Namun masa sulit mereka tak kunjung usai. Ia masih dalam keadaan terhimpit dan putus asa dalam kemiskinan. Jadi mereka pikir hari demi hari kok rasa-rasanya sulit, ekonominya sulit, keadaan sulit, hutangnya menumpuk dan bahkan tidak tahu arah mau kemana lagi. Sedangkan hutang dan hutangnya selalu menumpuk. Setelah berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan lalu, beliau dan istrinya akhirnya sepakat bahwa mereka akan mengikuti ritual pemujaan tuyul seperti sahabatnya ya. Jadi akhirnya mereka setelah berpikir panjang, berminggu-minggu bermusyawarah, lalu akhirnya mengikuti ritual pemujaan tuyul seperti apa yang dikatakan sahabatnya itu. Jadi setelah bermusyawarah antar beliau dan istri serta tekanan hidup yang membuat mereka putus asa dan melihat sahabatnya yang kaya raya, akhirnya mereka terlena dan tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya di kemudian hari. Setelah itu beliau dan istri lalu datang ke rumah sahabatnya menanyakan soal ritual tuyul tersebut. Lalu sahabatnya membawanya ke juru kunci waktu saat ia mendapatkan tuyul tersebut. Jadi ia mengajak sahabat lamanya ini, beliau diajak sahabat oleh lamanya ini untuk menemui juru kunci yang dahulu pernah ia meminta untuk ritual pemujaan terhadap tuyul tersebut. Waktu itu pada malam Selasa Kliwon ya, dirinya dibimbing oleh juru kunci untuk melakukan ritual pemujaan tuyul dengan membawa berbagai persyaratan. Setelah mereka tentukan harinya, persyaratannya sudah terpenuhi semua, lalu mereka melakukan ritual. Lalu malam itu ia melakukan perjanjian dengan tuyul untuk bersekutu dengan dibimbing oleh sang juru kunci. Jadi setelah semuanya mereka lakukan, lalu ia melakukan perjanjian. Lalu ia pulang dengan menggendong tuyul itu. Dia berjalan dengan tangan ke belakang seperti yang dikatakan atau informasi-informasi umum dari masyarakat bahwa orang yang memuja tuyul ataupun pesugihan tuyul biasanya tangannya akan selalu membelakangi atau seperti orang menggendong bayi ya, yang ditaruh di belakang punggungnya. Setelah sampai di rumah, tuyul tersebut memulai tugasnya untuk mencarikan uang untuk dirinya. Jadi sudah mulai bekerja untuk mencari uang untuk dirinya. Meskipun dia terkadang berkeliaran di ruang tamu saat ada tamu di rumahnya, namun hanya ia dan istrinya yang tahu atau melihat sosok gaib dari wujud tuyul tersebut.
Sebagai imbalan, tuyul meminta untuk menyusu pada istrinya sesuai perjanjian ritual awal. Jadi di ritual itu perjanjiannya bahwa selain menjadi pengikut dari tuyul tersebut, dia memenuhi syarat bahwa tuyul itu harus menyusui kepada istrinya tersebut ya. Minggu demi minggu beliau merasakan uang, jadi uangnya terus mengalir, terus bertambah dari jutaan, puluhan juta, bahkan kini hingga ratusan juta. Tapi tiap hari tuyul menghasilkan uang-uang itu dari mulai jutaan, lalu ke puluhan juta, lalu ratusan juta, untuk mengelabui warga. Jadi untuk mengelabui warga kampungnya, jadi dia membuat usaha untuk berdalih untuk membuka toko bangunan dan toko emas. Jadi dengan penghasilan yang tinggi tersebut, dengan penghasilan yang banyak tersebut uangnya, jadi dia berdalih bahwa itu hasil dari usahanya membuka toko emas dan membuka toko bahan bangunan. Usahanya terus maju dan diyakini membangun rumah mewah. Ia pun segera membuat rumah mewah seperti sahabatnya yang dilakukan oleh sahabatnya ya. Jadi yang membuat rumah mewah dan membeli tanah di kampung-kampungnya ya kan, membeli sawah dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya barang-barang mewah dan bangunan-bangunan. Jadi selain itu ia juga selalu mengunjungi sahabat lamanya dan selalu berterima kasih kepadanya karena sudah memberikan informasi ya tentang ritual pemuja tuyul tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan sambung kembali di part berikutnya, part 4. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Selamat malam dan terima kasih.